Ada permintaan iblis kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, jadikan aku memiliki kekuatan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak Adam. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua, saya bisa ngilang. Dan kekuatan yang ketiga, ya Allah, setiap kali seluruh keturunan anak Adam manapun lahir anak satu, aku minta dua langsung dari anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahim itu maha welas asih dalam akhirat berkah. Az-Zari'atu ila makarimis syari'ati, utawi iki iku kitab Az-Zari'ah ila makarimis syari'ah li Abil Qasimi kang kedue Imam Abul Qasim Al-Husain bin Muhammad kang dadi putrane Sayyid Muhammad Al-Ma'rufi kang kinaweruan terkenal birraghibi kelawan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani kang bangsa kutha Asfahan di Iran. Nas'alu nyuwun ingsun Allah ing Allah Ta'ala hale mahalur Allah ayyaj'ala ing yen to ndadosake sinten Allah lana maring kita bijudihi aljud muntahal karom asyaddu minal karom. Kalau karom iku lomo, nek jud itu dalam bahasa Jawa lobo. Lobo itu lebih dari sekedar lomo, jadi maha pemurah ya. Bahasa Jawanya apa? Lobo ya, kelawan kelobonane Allah. Nggih, kira kenal ya? Baru tahu sekarang? Iya, lebih dari sekedar pemurah tapi maha pemurah. Alladzi rupane lobo, huwa kang utawi lobone Allah, sababul wujudi iku sebabe wujud. Semua wujud di dunia ini semata-mata hanya karena kemurahan Allah yang sangat, bukan karena apa-apa. Bahwa manusia tidak punya hak apapun. Barusan tadi saya di Mafad diskusi dengan teman-teman mahasiswa tentang euthanasia. Apa sih euthanasia? Yaitu suatu tindakan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit yang sangat akut, yang menurut kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. Nah, kira-kira kalau pasien seperti itu diberi suntikan, misalnya apa dulu, seperti apa pembunuhan yang populer itu loh, kopi sianida apa ya, nggak usah disebut nama ya, dikasih serum sianida supaya untuk mengakhiri penderitaannya. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Jangan tergesa-gesa. Mereka di luaran, jadi namanya euthanasia itu suatu fenomena yang tiba-tiba muncul akibat seorang pasien merasa tidak lagi mungkin mempertahankan hidupnya, sedangkan biasanya biaya pengobatan sudah menguras habis perekonomian keluarga. Sementara sekali lagi secara kedokteran sudah tidak mungkin dicapai kesembuhan. Nah, banyak pemikiran, diantaranya gini ya, kita ini orang kan sering mendengar apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Di antara hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup. Oke? Nah, jadi dalam pengertian hak asasi manusia itu ada namanya hak hidup, bahwa semua manusia berhak hidup. Dari situ, karena manusia berhak hidup, maka dia juga berhak mati. Berhak mati itu artinya berhak menentukan cara kematiannya sendiri. Paham ya? Nah, itu yang di sini sudah terbantah bahwa sebab wujudnya kita itu semata-mata adalah bijudi, oke? Bahwa hidup itu bukan hak manusia, bahwa hidup itulah anugerah dari Allah.
Sebab kalau manusia dikatakan punya hak hidup, berarti kebalikannya adalah kewajiban Allah memberi hidup. Paham nggak? Siapa yang berani menyatakan bahwa Allah punya kewajiban untuk memberimu hidup? Paham ya? Nah, jadi bahwa kita terlanjur wujud itu semata-mata hanya karena apa? Judillah, oke? Karena kemurahan Allah, bukan hak kita. Kalau memang kita punya hak hidup, memang benar kita punya hak mati, artinya hak menentukan kematiannya sendiri. Apalagi ayat Al-Quran jelas, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Setiap jiwa itu tidak berhak mati kecuali hanya seizin dan kehendak Allah. Oke? Jadi keren ini. Jadi baru segitu saja Musannaf menyatakan suatu tauhid yang luar biasa. Tidak hanya tauhid yang hanya dengan mengibarkan bendera-bendera seperti almarhum HTI, tidak. Saya berulang kali kalau udah sampai situ harus langsung saya sebut. Ya, mengapa? Karena bahaya HTI masih bahaya laten. HTI meskipun secara organisasi dibubarkan pemerintah, tetapi kalau dalam bahasa guyon saya, karena HTI itu jarang mau tahlil, ya arwahnya masih gentayangan di media sosial, oke? Iya, kita harus waspada. Iya. HTI itu justru selalu sering melecehkan tauhid. Karena tauhid hanya disimbolisasikan dengan bendera atau kaos di sablon atau topi di sablon atau bendera dibuat yel-yel ketika demo-demo. Setelah selesai demo, benderanya ditaruh di jok sepeda motor, oke? Apa enggak itu justru melecehkan kalimat tauhid? Ini loh tauhid yang disadari oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa segala wujud itu sebabnya semata-mata kemurahan Allah belaka. Ini sebentuk tauhid yang luar biasa, ya. Nuron ing cahaya, yahdi kang bisa nuduhake apa nur na ing kita, ilal iqbali maring madhep, alaihi ing atase Allah. Oh, permintaan pertama yang disampaikan, doa pertama yang dipanjatkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah semoga Allah memberikan kita cahaya yang menuntun kita untuk kita senantiasa bisa menghadap kepada Allah. Kita kan sering membelakangi Allah, ya. Kamu kerasa nggak kalau bahkan sering kita itu membelakangi Allah, ya kan? Iya, keterlaluan kita ini. Betapa suul adabnya kita, ternyata kita sering membelakangi Allah. Mengapa kita bisa membelakangi Allah? Karena belum ada cahaya yang menuntun kita untuk supaya kita selalu menghadap kepada Allah. Wa yumilu lan mengoake, nyondongake apa nur, bina kelawan kita, ilal isgha'i maring sendika dawuh. Tidak hanya mendengar tapi sami'na wa ata'na, itu isgha, ya kan? Atau insot juga sama. Tidak hanya sam'un saja, oke? Tidak hanya isma saja tapi sampai isgha. Isgha itu ya sam'ah wa ta', sam'an wa ta', nah, itu isgha. Ilaihi maring Allah. Sama halnya juga kita itu sering tidak mau mendengarkan Allah apalagi mematuhinya, betul? Iya, kenapa? Karena lagi-lagi kita belum punya cahaya yang membelokkan kita supaya senantiasa mendengar dan mematuhi Allah. Masya Allah. Apa ya Tuhan ya? Baca doa itu setiap habis sholat. Ya Allahumma ja'alli nuron, ya yahdini ilal iqbali alaika. Itu dirubah-rubah, ya kan? Nah, itu udah biasa di Taurat awarai. Wa yumiluni atau wa yumilu bi ilal isgha'i ilaika. Nah, begitu kan? Wa yaduluna lan nuduhake apa nur na ing kita ala husni muamalatihi. Masya Allah, ini nggak bisa dimaknai apa adanya. Muamalah itu kan apa? Bergaul toh. Masa kita menggauli Allah? Ya enggak lah. Bergaul dengan Allah itu maksudnya apa? Menyembah. Kalau pergaulanmu dengan teman, ya pergaulan biasa. Pergaulan dengan orang tua berarti mematuhi. Kalau pergaulan dengan Allah, menyembah, oke? Ala husni muamalati, yang atasnya bagusnya nyembah Allah. Nuron
wa terus ilah tidak wal quwati atafi marang apa ala ya ala husni wal quwati lan kekuatan ala nafadhi ing atase lestari berarti terus melaksanakan fi ta'atihi ing dalem taat Allah. Nah, cahaya itu juga bisa, semoga kita mendapatkan cahaya yang dengan cahaya itu kita bisa lestari dalam ketaatan kita kepada Allah. Iya, ternyata kita taat kepada Allah juga kadang, ya kan? Ya, cahaya kita masih redup. Makanya kalau kata Bib Umar Al-Mutahhar kan indah sekali. Supaya hidupmu penuh cahaya terang benderang, setidaknya setiap habis asar hari Jumat baca surah Al-Kahfi, oke? Tapi kalau misalnya Jumat ini kamu baca, Jumat besoknya enggak kamu baca, berarti biar pet uripem biar pet. Paham? Ya, yo kadang terang, kadang gelap ya, kadang sok rajin ngaji, kadang yang sama sekali tidak. Itu ya. Astagfirullahaladzim, cahaya yang apa? Apa sih bahasa Indonesia ini biar pet itu? Iya, itulah ternyata kita membutuhkan cahaya, dan cahaya-cahaya seperti itu belum kita miliki. Wa ayya ja'ala lan yen to dadosake sinten Allah na ing kita min jumlatiman saking kelompoke wong domina kang jamin sinten Allah ayah rusahum ing yen to ngreksa sinten Allah hum ing man, berarti man termasuk mujmal karena bisa untuk 1 lelaki, 2 wanita, 3 mufrad, 4 jamak. Oh, ya kan? Halo, yang sudah belajar mujmal. Ya, sesuatu yang belum jelas arahnya, man itu bisa mufrad, bisa jamak, bisa apa? Mudzakkar, bisa muannas. Makanya hum ing man min ghailat. Soale pancen anu yo jamake man apa ora ana jamake man. Munun ngono ta. Menang dhewe ae. Ya. Ya. Hum ing man min ghailati syaitani saking godaane setan utawa tipuane setan. Haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sinten Allah ing dawuh inna ibadi sak temene pira-pira kawula ingsun laisa iku ora ana laka iku keduwe sira alaihi ing atase ibadi sultanun apa kekuasaan. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin hamba-hambanya supaya tidak bisa digoda oleh setan. Itu jaminan Allah. Kalau jaminan Allah pasti terrealisir nggak? Iya. Tapi nyatanya kita kok ya masih digoda oleh setan ya? Ini yang bohong jaminan Allah atau kita yang nggak layak mendapat jaminan? Kita yang nggak layak mendapat jaminan. Itu masalahnya begitu. Tenang bro, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini kan pernyataan Allah kepada iblis, oke? Ya kan? Nah, ketika itu kan kemudian nanti ya, jadi ya Allah, iblis itu memang dahsyat sekali kurang ajarnya. Apa? Dahsyat sekali kurang ajarnya, oke? Ya, nggak ada yang lebih kurang ajar daripada iblis. Gimana tidak? Menjelang iblis itu diusir dari surga Allah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, menolak dengan congkak. Nah, itu loh. Makanya tak kasih rahasia mau supaya kamu ya masih ada kesempatan untuk maksiat. Mau. Astagfirullahaladzim. Maksiat itu asal tidak ada kesombongan mudah diampuni. Tapi kalau maksiat dengan kecong akan seperti iblis. Kan? Malaka alla tasjuda id amartuk. Ya tak? Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintah? Qala ana khairum minhu. Wah, kurang ajar. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yo goblok juga ya iblis itu. Wong mengakui kebaikan, kelebihan, tapi kok masih mengakui khalaqtani min narin. Loh kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mestinya kalau sudah sadar bahwa sama-sama makhluk itu kan ya patuh kepada Allah. Ya kan?
Memang Nabi Adam makhluk, tapi yang nyuruh sujud siapa? Allah, kan begitu. Padahal dia sendiri, iblis itu tahu kalau dia itu makhluk. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, itu sebentuk pengaku iblis bahwa dia semata-mata hanya seorang makhluk. Nah kok makhluk kok mbak Lelo, udah mbak Lelo congkak lagi. Nah gitu. Oke? Nah, jadi kalau maksiat itu tidak dibarengi dengan kecong, akan insya Allah mudah diampuni. Udah tahu rahasianya? Tahu rahasianya? Terus kalau udah tahu rahasianya, apa ini rencananya? Kita maksiat ya? Ya itu juga sudah congkak gitu, paham? Mengeksploitasi maghfirah. Oh, paham? Apa? Mengeksploitasi maghfirah Allah itu juga namanya congkak. Allah kan Ghafurur Rahim. Tenang bro, mari kita maksiat. Nah, itu namanya mengeksploitasi maghfirah, bukan maksiat ya. Sama dengan mengeksploit. Nah, ini mengeksploitasi cinta Rasul. Saya selama bulan Maulud ini mengajak masyarakat untuk tidak mengeksploitasi cinta Rasul. Apa maksudnya? Begini, kalau di masyarakat umum itu kan saya sering tanya, ibu-ibu gitu kan. Selama bulan Rabiul Awal ini kalau ada permintaan bantuan kue-kue untuk Barzanji, pada ngasih enggak? Ya, gitu kan. Nah, tapi kira-kira kue-kue, jajanan, snack yang ibu berikan kepada majelis-majelis maulid dibanding dengan snack yang ibu-ibu berikan kepada besan lebih bagus mana? Besan toh? Iya, semuanya begitu ya kan. Nah, terus kira-kira bagi yang setor snack untuk menghormati maulid yang harganya murah dengan harganya mahal, kira-kira yang pantas mendapatkan syafaat yang mana? Salah. Semuanya akan mendapatkan syafaat. Baik yang kirim snacknya harga murah maupun apalagi tak jelasin begitu, wah tepuk tangan. Udah paham ibu-ibu? Paham. Paham bahwa hingga pun yang kirim snack harga murahan itu juga insya Allah mendapatkan syafaat. Kalau udah tahu begini, rencananya tahun depan ngirim snacknya ke gimana? Yang lebih mahal atau lebih murah lagi? Yang menurutku yodo ada yang tega murah. Ini di sini namanya mengeksploitasi cinta Rasul. Rasul pasti mencintai kita, ya kan? Iya, ashtaqu ila ahbabi. Saya kangen dengan semua kekasihku. Qala sahabah, man hum ahbabuka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah para kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina lam yarawni wa amanu bi. Yang belum pernah lihat aku tapi sudah mau beriman, itulah kekasihku. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah. Berarti kita ini semua kekasih Rasulullah. Keren nggak? Keren. Yang jomblo nggak perlu berkecil hati. Belum punya kekasih tapi kita sudah menjadi kekasih Rasulullah. Keren. Nggak hanya antara kidul kali lor kali. Itu apa itu? Kekasih apa itu? Ya? Halo? Ya, kita ini semua kekasih Rasulullah. Keren nggak? Keren, tapi hati-hati jangan kau eksploitasi cinta Rasulullah. Begitu maksudnya. Paham ya? Iya, itu namanya kurang ajar. Sama seperti mengeksploitasi maghfirahnya Allah. Sama seperti mengeksploitasi cintaku pada kalian, ya kan? Jangan dieksploitasi terus, nanti lama-lama habis tahu. Wa ja'ala landa te'akehum ing ibad asyaitonu sopo setan matnawiyatal yamini ing pengecualiane sumpah. Hai sukola, dalam sekiranya ngucap sopo setan ing pengucap fabi izzatika. Ini kan pertanyaan menggelitik. Kola itu failnya kan setan ya. Kita bacanya opo atau sopo? Sopo itu kan lil akil. Ya, kira-kira setan itu akil atau enggak? Anggap saja enggak ya. Ya, maka sebetulnya yang lebih tepat apa? Opo atau sopo? Opo. Sama halnya begini, kalau kamu memaknai imro'atu Fir'aun, ya kan, dengan imro'atu Nuh. Imro'atu Fir'aun bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu biasa istrinya Fir'aun gitu aja kan. Tapi kalau bahasa Jawa,
garwane Fir'aun atau bojone Fir'aun? Berarti kamu nggak sopan dengan Siti Masito. Garwane berarti kamu memuliakan Fir'aun. Ya enggak? Kalau Imro'atun Nuh, garwane Nabi Nuh, berarti kamu memuliakan Imro'atun Lut. Garwane Nabi Lut. Berarti kamu memuliakan istrinya Lut yang masuk neraka itu. Bingung tak? Iya bingung ya. Ayo terus yang benar bagaimana, Allah alam. Ya. Lo iya, sekali-kali ngaji itu begitu gitu loh. Iya ya, terus gimana? Ya udah jadikan bahan renungan aja gitu loh. Nah, opo atau sopo di sini ya. Fabi izzatika. Tapi yang ngucap ini apa? Setan. Fabi izzatika mongko demi kemuliaan panjenengan. La ughwiyanna yakti bakal bengkongake temenan kula hum ing ibad. Hum ing manusa wae, hum ing nas. Ajmaina halik kabeh illa ibadaka kejaba kawula panjenengan minhum kang setengah saking nas al mukhlasina kang den murniake kabeh, dimurnikan sebagai hamba-hamba pilihan. Setan kan memang, nah itu tadi saya belum melanjutkan ya, ketika iblis detik-detik menjelang keluar dari surga setelah membantah perintah Allah dengan penuh kecongkakan, masih saja tega untuk berbuat lebih congkak di hadapan Allah. Seolah-olah begini ya, kesan saya ini, sekali lagi kesan, terus terang kesan, bukan pemahaman yang mungkin pemahaman yang dalam, tapi kesan saya ketika membaca dialog antara iblis dengan Allah ketika itu begini. Jadi sebelum diusir itu ini loh, berani sumpah di hadapan Allah, akan aku sesatkan seluruh hambamu ya Allah. Keren ya? Keren nggak iblis itu? Iblis, kamu harus keluar dari surga karena kamu sudah membantah perintahku. Siap, tapi dengan syarat. Lu ngono kok. Syarat-syaratnya itu yang terekam oleh Al-Quran ini, yang direkam oleh Al-Quran. Syarat paling utama apa? Iblis berjanji, bahkan bersumpah kepada Allah akan menyesatkan hamba-hamba Allah. Memang ada pengecualian, yaitu hamba-hamba yang mukhlasin, ya, hamba-hamba yang memang dimurnikan Allah sebagai hamba-hamba pilihan. Nah, kecuali ini pernyataan iblis menjelang turun dari surga, juga ada permintaan iblis kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, jadikan aku memiliki kekuatan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak Adam. Berikan aku kekuatan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak Adam. Oleh Allah, kira-kira permintaan iblis itu dituruti nggak? Dituruti nyatanya, yang sudah berulang kali menguasai hati dan pikiran kita gitu kok. Itu tuh hasil negosiasi iblis supaya keluar dari surga. Jadi dalam bahasa Jawa, iblis nyarat-nyarati Gusti Allah. Kurang ajar tak? Momen kurang ajar. Tapi dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan, nyatanya iblis punya kekuatan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua, saya bisa ngilang. Ya kan, nyatanya kan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya Allah Gusti, iblis bisa melihat kalian pada saat kalian tidak bisa melihat iblis. Iya, itu kekuatan kedua yang diminta oleh iblis kepada Allah. Dikasih nggak? Dikasih. Dan kekuatan yang ketiga, ya Allah, setiap kali seluruh keturunan anak Adam manapun lahir anak satu, aku minta dua langsung dari paham? Setiap kali anak manusia, ya, setiap kali manusia melahirkan anaknya, satu lahir dari anak Adam, dua lahir dari anak iblis. Berarti terus jumlah iblis, anak iblis piro, Jal? Tidak dua kali lipat. Mengapa? Karena anak Adam, apalagi yang umat Muhammad SAW, rata-rata 70-an sudah meninggal. Sedangkan anak-anaknya setan, anaknya iblis, ratusan tahun, ribuan tahun ada. Iya. Katanya, ini katanya loh ya. Ini katanya loh ya. Saya pernah ikut orang gitu. Nah, ngasih terapi orang yang kesurupan. Ya.
Ya itulah begitu. Kesurupan, terus ya seusia kalian tapi loncat-loncat seperti anak kecil gitu. Ya main-main seperti anak kecil, petak umpet gitu lah. Terus saya tanya sama tukang itu tadi yang musir makhluk halus, bro, itu kira-kira setan yang masuk di orang yang kesurupan tuh usianya berapa ya? Itu baru 375 tahun. 375 tahun baru main-main gitu. Main-main kayak anak kecil, Bang. Bayangkan terus kita yang sampai 100 tahun kan jarang ya. Iblis ratusan tahun anaknya. Udah gitu setiap kali kamu melahirkan satu, iblis wanita melahirkan dua. Mumet tau orang. Mumet banget kita itu. Kalau mikir begitu tuh mumet. Terus bagaimana bisa selamat dari godaan setan yang belek kutuk, yang terkutuk?